Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Bersua kembali kita pada hari ini semata-mata anugerah Allah mengawali bulan Oktober. Kita mensyukuri akan penyertaannya Tuhan dan kita mohon tuntunan pimpinannya. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk disapa sabda Tuhan. Mari berdoa. Padamnya Allah, pada hari pertama di bulan Oktober ini kami mengangkat puji syukur atas segala kemurahan-Mu. Tuhan telah memimpin kami, menjaga memelihara kami sepanjang bulan yang kemarin, dan kini kami masuk pada bulan yang baru lagi, Oktober 2021. Kami rindu disapa oleh sabda Allah sebagai penuntun kami jalani hidup kami sepanjang bulan ini. Bersadarlah karena kami semua tersedia mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, bacaan kita pada Artos edisi Jumat 1 Oktober 2021 dari Roma pasal yang 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Surat Kirim Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan hidup oleh Roh. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, dari baca kita pada hari ini bahwa menurut Paulus tiap-tiap orang membutuhkan anugerah kemurahan Allah. Terutama orang bukan Yahudi, karena mereka menyembah benda-benda yang diciptakan dari Allah Sang Pencipta. Namun orang Yahudi dalam situasi yang sama, meskipun mereka mengklaim lebih baik daripada orang bukan Yahudi, karena mereka mengenal kehendak Allah melalui hukum yang dinyatakannya, mereka akan dikutuk oleh hukum ini karena kegagalan mereka menjaganya. Lalu Paulus menunjukkan dalam surat Roma bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, karena semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berikut bacaan kita pada hari ini berbicara masalah status diikuti kondisi. Status diikuti kondisi. Kita dinyatakan tidak bersalah, kita bebas. Apa arti perkataan itu bagi kita bila kita sebelumnya didakwa dan diancam hukuman mati? Perkataan seperti itulah yang tampaknya ditujukan kepada orang percaya. Ayat 1. Bebas dari hukuman memang sangat berarti, tetapi tidak terlalu berguna apabila orang yang bersangkutan tidak mengalami perubahan lain. Allah tidak hanya membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya, Ia juga melepaskan orang beriman dari perbudakan dosa membelit dan menghasilkan maut. Karena dosa yang memperbudak manusia telah dipatahkan dan perintah Allah dalam hidup orang percaya telah dimulai. Fakta itu membuat orang percaya memiliki status dan kondisi baru. Orang beriman kini hidup menurut Roh, ayat 3 dan 4. Kekuatan dalam yang menggerakkan sikap dan perilaku orang beriman bukan lagi sifat dosa, tetapi sifat baru dari Roh Allah. Orang percaya hidup secara aktif dengan takluk kepada hukum Allah, mencari hal-hal yang berkenan kepada Allah, dan tidak lagi menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karakter adalah bukti bahwa seseorang sungguh sudah diperbaharui Roh.
Berbeda dengan orang yang tanpa Kristus hidup menurut daging. Akibat dari hidup mengikuti kedorongan dosa adalah maut karena selalu bertentangan dengan Allah. Sifat dosa muncul bukan hanya karena pengaruh lingkungan atau godaan hidup, tetapi karena memang itulah yang mengendalikan hidupnya. Orang hidup menurut daging adalah lawan Allah karena tidak tunduk pada hukum Allah. Ayat 6-8. Kita hidup menurut daging sampai Yesus menawarkan keselamatan. Saat kita terima tawarannya, kita juga pengikutnya, maka kita harus memusatkan hidup pada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Allah, ingatlah, kita harus menomorsatukan kehendak Allah dalam segala pilihan yang kita ambil. Ini tidak selalu mudah. Bergantunglah pada Roh Kudus agar kita hidup menurut Roh, bukan menurut daging. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kekal selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Padamu ya Allah, pada saat ini kembali kami mengangkat pujian syukur bahwa lewat sabda Allah kami diingatkan kembali sebagai manusia baru, diciptakan dalam Yesus Kristus dari kedosaan menjadi orang yang ditebus dan diselamatkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa membaharui hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga benar-benar dapat mewujud nyatakan sebagai manusia baru dalam suatu status yang baru dengan kondisi yang baru. Kami mendoakan selama Tuhan, kaum keluarga, anggota jemaat, dan khususnya jemaat-jemaat saudara dalam keberadaan mereka masing-masing. Berkat Tuhan memberkati akan umat-Mu, baik yang di induk, di cabang, dapat kebaktian dalam cerita keberadaan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, di tengah-tengah persekutuan, di tengah masyarakat, bahkan anak cucu, dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka, perkembangan mereka, studi mereka, bahkan yang sementara, yang sudah sementara dan sedang dan akan mengikuti tes CPNS. Allah memberikan terbaik bagi anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa dan mendoakan akan anak-anak kami, umat Allah, anak yatim piatu, para janda, dan pula para lansia dalam keterbatasan mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati, menghibur, dan menguatkan mereka, sehingga dalam status mereka demikian, mereka tetap kokoh teguh akan pemeliharaan Allah sendiri. Berkati Tuhan dalam setiap kegiatan mereka. Persiapan pelayanan khususnya pada hari ini, anggota jemaat, kaum keluarga yang terjatuh pada hari ini, berkenanlah Allah memberkati mereka, persiapan mereka, hati mereka kepada mereka hanya kepada-Mu, dan pula yang akan mengadakan pelayanan, yang akan melayani dan akan menunjuk pelayanan pada hari ini. Berkenan Allah memberkati masing-masing. Bapa di surga, kami coba berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara kami, khususnya pemerintah kami di Kota Bulungan. Allah kiranya memberkati, memberikan hikmat sehingga bersama-sama kami untuk mencari yang terbaik, menghadirkan suatu ketenangan, kedamaian, keutuhan bangsa ini, khususnya pula dan bersama-sama meredam, dan bersama-sama mengurangi, dan bersama-sama memotong rantai pandemi COVID-19 ini, sehingga baik pemerintah maupun rakyat sama-sama bertanggung jawab. Dan doa kami, pengharapan kami di dalam Allah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, 1 Oktober 2021. Bapak-Ibu sekalian, Allah telah memberkati kita. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dan mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dan lain. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan beserta kita. Amin.